Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan setiap kami, berada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tinggal di dalam kediaman-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati keindahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku suka
Shalom Pak Iqman, salam teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 malam hari ini akan mempresentasikan mengenai tafsir teks narasi Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ada saya, ada Bina, dan Owen. Next, Sam. Nah, di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 ini kami instruksi dari Pak Iqman itu adalah menampilkan tentang metode konteks, terus latar belakang budaya, dan leksikal. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan tentang metode konteks yang ada di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Perikop dalam kitab ini adalah menjelaskan tentang kejahatan manusia. Seluruh ayat dalam teks ini mengacu pada keadaan manusia yang rusak total di hadapan Tuhan. Tuhan melihat bumi dan yang ada adalah kejahatan besar yang dilakukan manusia. Padahal ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dalam Kejadian 1, setiap karya penciptaan Allah selalu diakhiri dengan sebuah kesimpulan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dalam pokok narasi yang tertulis dalam teks memisahkan tentang kejahatan manusia itu sendiri, karena manusia yang memilih hidup tidak taat, dan hal itu membuat Allah murka sehingga dia memutuskan untuk mengurangi usia manusia di bumi. Next, Sam. Murka Allah memuncak pada ayat 7, yaitu penghapusan manusia di bumi serta semua makhluk lain yang melata di atas permukaan bumi, dan burung-burung di udara. Ketika Tuhan tidak lagi menyayangkan manusia, maka dia juga tidak lagi menyayangkan ciptaan lain karena manusia adalah mahkota ciptaannya. Dalam teks Kejadian ini, Tuhan secara implisit menyatakan bahwa dia tidak pernah kompromi terhadap dosa. Sekalipun dia adalah Maha Kasih, namun dia juga adalah Tuhan yang adil yang pasti akan menghukum dosa. Terjadinya kemerosotan moral manusia pada saat itu, tetapi itu bukanlah menjadi dalih untuk melakukan dosa karena Allah telah mengutus Kristus untuk mengalahkan kuasa dosa. Sehingga manusia menjadi mungkin untuk menuntut kehidupan yang saleh. Terlebih lagi Allah Roh Kudus menyertai dan memberi kekuatan untuk tidak melakukan dosa. Next. Terjadinya kemerosotan moral manusia pada saat itu, tetapi itu bukanlah menjadi dalih ya untuk melakukan dosa karena Allah telah mengutus Kristus untuk mengalahkan kuasa dosa sehingga manusia menjadi mungkin untuk menuntut kehidupan yang saleh. Terlebih lagi Allah Roh Kudus menyertai dan memberi kekuatan untuk tidak melakukan dosa. Teks ini secara khusus juga berbicara kepada para penguasa untuk berhati-hati menggunakan kekuasaan karena kekuasaan dapat menjadi pemicu dosa. Kekuasaan dapat menjadi kekuatan yang sangat besar untuk bebas dari hukum dunia, tetapi tidak di hadapan Allah. Sehebat apapun manusia, manusia tetap tidak berdaya di hadapan Allah dan tidak dapat lari dari Allah. Manusia tidak dapat melawan tangan Allah ketika ia bangkit dalam murkanya melawan manusia. Memang tidak semua orang dapat menjadi penguasa, tapi dengan uang, nama baik, status sosial, dan intelektual, manusia dapat memiliki kekuasaan. Next, Sam. Jadi, secara garis besar, metode konteks dalam perikop Kejadian 6, 1-8 ini membahas tentang yang pertama, kejahatan manusia yang rusak total, dapat dalam ayat 1-5. Yang kedua, kebencian yang adil dari Allah yang benar terhadap kejahatan yang melimpah itu, dan tekadnya yang kudus untuk menghukumnya, terdapat pada ayat 6-7. Yang ketiga adalah kasih karunia Allah yang istimewa terhadap Nuh hambanya, ayat 8. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bina. Silakan, Bin. Oke, salam Pak Hikman, salam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan bahas tentang latar belakang dan sebagian anti leksikal. Nah, di dalam kitab Kejadian 6 ayat 1-8 ini membahas tentang kejahatan manusia pada saat itu terjadi karena perkawinan silang antara keturunan Kain dengan keturunan Set. Nah, di sini saya akan membacakan bahwa
itu terjadi karena pada saat itu keturunan Set tidak menjaga mereka seperti yang seharusnya mereka lakukan, baik untuk memelihara kemurnian mereka sendiri maupun dalam kebencian terhadap pemuda, dan mereka bercampur baur dengan keturunan Kain yang dikucilkan. Mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Oke, boleh di next slide. Oke. Pertama, di sini di dalam perkawinan-perkawinan itu bisa terjadi karena mereka itu hanya melihat dengan mata mereka. Mereka melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, dan terus kedua mereka mengikuti pilihan yang dibuat oleh hati dan perasaan mereka sendiri yang sudah rusak. Mereka mengambil siapa saja yang disukai mereka tanpa nasihat dan pertimbangan. Tetapi di dalam yang ketiga ini kita lihat sama-sama bahwa apa yang ternyata membawa dampak buruk bagi mereka itu adalah bahwa mereka memperistri perempuan-perempuan asing dan menjadi pasangan-pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Hal ini dilarang bagi umat Israel. Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Sini saya akan bacakan Ulangan 7 ayat 3 sampai 4. Janganlah kau mengawin dengan mereka anak-anak perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun perempuan mereka jangan kau ambil bagi anak laki-laki, sebab mereka akan membuat anak laki-laki itu. Oke, terus yang ketiga ini yang harus kita perhatikan adalah orang-orang yang beragama pada saat itu bila menikah atau menikahkan anak-anak mereka haruslah sadar bahwa mereka harus memperhatikan batas-batas pengakuan iman mereka. Orang jahat lebih cepat merusakkan orang baik daripada orang jahat memperbarui orang jahat. Sebentar ya, PPT saya hilang. Orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah tidak boleh menikah tanpa restunya yang tidak mereka didapatkan jika mereka mengikat tali pernikahan dengan musuh-musuhnya. Oke, lanjut. Boleh Kak Sam? Nah, sebelum masuk pada leksikal, di sini saya bahas satu persatu, bukan satu persatu sih, tetapi dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 itu ada pembagian paragraf ya dari setiap kalimat-kalimatnya. Dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu NASB itu tentang kecurangan manusia, dan NKJV itu tentang kejahatan dan penghakiman manusia. Nah, kalau secara NRSV itu tentang kelahiran kaum Nephilim, kalau TEF itu kejahatan manusia, dan kalau NJB itu anak-anak Allah dan para wanita. Nah, sekilas saja itu. Terus lanjut Kak Sam. Nah, di sini leksikal. Leksikal yang kami bahas dari sini adalah di dalam ayat Alkitab yang termasuk kata kerja ya. Nah, di sini pada ayat yang ke-1 saya akan bacakan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Di sini saya ambil bertambah banyak. Nah, manusia itu mulai bertambah banyak di bumi. Ini merupakan hasil dari berkat ya, kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 28. Namun kerusakan manusia menyalahgunakan dan menyelewengkan berkat ini sedemikian rupa sehingga berkat itu menjadi kutuk. Demikian dosa memanfaatkan belas kasihan Allah untuk berbuat dosa yang semakin besar. Jika orang fasik bertambah banyak, bertambah pula pelanggaran. Amsal 26 ayat 16. Semakin banyak orang berdosa, semakin besarlah dosanya, dan banyaknya para pelanggar hukum membuat orang semakin berani. Boleh, next slide. Oke, kedua yang mengambil. Di sini saya bacakan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Di sini saya mengambil leksikalnya itu mengambil. Nah,
perkawinan campur anak-anak Allah, maksudnya orang-orang yang beragama yang dipanggil dengan nama Tuhan dan dipanggil untuk menyerukan nama itu. Mengambil istri dari antara anak-anak perempuan manusia, maksudnya orang yang cemar atau orang yang asing bagi Allah dan dalam kesalehannya. Dalam hal ini menggambarkan tentang orang yang keturunan Set dengan keturunan Kain, keturunan Set mengambil keturunan Kain gitu ya. Boleh? Ini udah belum ya? Selanjutnya satu lagi. Oke, yang ayatnya yang ketiga di sini saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah hanya 120 tahun saja. Di sini saya ambil tinggal. Nah, Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Istilah tinggal dapat diterjemahkan sebagai berjuang keras di dalam biblical imperfect. Artinya itu berdiam. Bisa menunjukkan tentang kesabaran Allah, yaitu menunda air bah sampai batas selesai dibangun dan jangka kehidupan manusia dikurangi. Tekad Allah untuk tidak selalu tinggal bersama-sama melalui rohnya dengan manusia. Oke, next slide. Yang slide ini akan dilanjutkan oleh teman kami Owen Selatan. Baik, terima kasih Pak Tommy dan Lina. Oke, aku akan melanjutkan presentasi pada malam ini teman-teman dari Bapak Ibu semuanya. Yang keempat ini ada menghampiri dan melahirkan ya. Kalau sama-sama kita baca dalam ayat 4 itu ya, ketika anak-anak Allah itu sudah berpasang-pasangan dengan anak perempuan manusia, sekalipun itu sangat membuat Tuhan tuh Allah itu sangat murka ya. Tapi Tuhan itu tidak langsung membinasakan mereka, tapi menunggu untuk melihat apa yang menjadi buah, apa yang menjadi hasil dari perkawinan yang pihak mana akan disuplai oleh anak-anak mereka ini ya. Kemudian slide-nya Kak Samuel. Nah, yang kelima adalah dia Tuhan yang membuahkan kejahatan. Tadi kan bagaimana tempat itu kan dibilang ya bahwa dari pihak mana yang akan menghasilkan buah dari perkawinan yang apa yang mereka lakukan ini ya. Nah, dia Tuhan yang membuahkan hasil kejahatannya bagian ayat 5. Dan ini menekankan perkembangan kejahatan dalam hati manusia ya. Nah, ini makin dosa apa yang diperbuat oleh manusia itu semakin menjadi ya, dengan terang-terangan ditunjukkan dalam hal utama nafsu seksual di Kejadian 6 ayat 2 dan kekerasan pada Kejadian 6 ayat 11 ya. Ada kebejatan manusia dan tidak berubah. Nafsu dan kekerasan masih merupakan sama ungkapan kejahatan yang tak terkendali ya. Jadi kalau kita dapat melihat di ayat yang kelima ini pun juga bagaimana kejahatan manusia itu semakin merajalela, semakin menjadi ya, makanya membuahkan hasil yang tidak baik. Jadi itu Pak Samuel. Nah, lalu yang keenam, menyesal dan menjadikan memalukannya. Ini ada frasa-frasa atau antropomorfis ya. Yang pertama ditafsirkan Tuhan menghala napas dan menyesal. Yang artinya itu Tuhan tuh berduka dalam hatinya. Kenapa? Tuhan tuh sangat menyesal karena menyesal dalam ayat pun menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan robot, tapi dia pribadi yang memiliki perasaan hati ya. Bagaimana Tuhan pun juga pasti sedih ketika melihat kejahatan, duka apa yang dilakukan oleh manusia ini ya. Lalu kata menyesal inilah pun merupakan campuran dan kemarahan, pernyataan pahit dari dosa yang dilakukan oleh manusia sehingga memerlukan hati Tuhan ya. Sehingga memang banyak banget ya kejahatan manusia ini pun yang sangat-sangat membuat hati Tuhan itu tidak disenangkan, tidak dipuji, tidak dimuliakan, bahkan merusak, bahkan membuat hati Tuhan itu tersakiti oleh perbuatan manusia pada zaman itu ya. Oke, next slide Kak Samuel. Yang ketujuh ada menghapuskan. Nah, meskipun menghapuskan berarti membersihkan dalam imperfeksi itu air bah ya. Bukan cuma itu, bahkan binatang-binatang pun juga ikut menderita, ikut dihapuskan karena dosa manusia ya. Ikan pun yang tidak dimasukkan penghukumannya pun juga termasuk ya, karena kerusakan manusia ini pun udah nggak bisa diperbaiki dengan cara apapun selain dengan dimusnahkan ya. Nah, dengan kecelakaan dosa mereka ini, manusia pun tidak hanya berdampak buruk pada dirinya mereka sendiri, tetapi pun mereka berdampak pun juga kepada lingkungan juga yang ada di sekitaran mereka pun juga ikut terkutuk ya.
Yang terakhir, yang ke-8, ada seorang tokoh Alkitab ya, boleh di next Kak Samuel, yaitu Nuh. Nah, mendapat kasih karunia, ya, Nuhnya mendapat kasih karunia dari Tuhan, ya, hanya membenarkan kehadiran Allah dalam usahanya terhadap dunia dan menunjukkan bahwa ia secara tetap memeriksa apa sih yang menjadi sifat setiap orang yang ada di dalamnya sebelum menyatakan seluruhnya rusak, ya. Itu pun juga mengagungkan anugerah terhadap Nuh, ya. Makanya kenapa Nuh ini pun dipilih Tuhan, dijadikan sebagai bejana, sebagai alatnya Tuhan untuk bagi belas kasihan Allah. Sementara semua umat manusia pun yang lain telah menjadi angkatan yang dimurkainya. Itu aja atas masih depan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.